eh, tambang yang di Halmahera aja. Ada yang unik. Di Halmahera itu sejak penambangan itu ekonomi naik sampai 20%. Ekonomi naik sampai 20%. Gara-gara penambangan, ekonomi daerah itu. Tapi kemiskinan juga naik. Berapa persen? Dari 77.000 ke 84.000 orang. Naik. Gimana ceritanya ekonomi naik tapi yang miskin makin banyak? Coba gimana coba? Ngerti nggak? Ekonomi naik tapi yang miskin malah tambah banyak. Karena apa? Karena ekonomi yang naik itu hanya untuk segelintir orang, kalangan oligark dan kalangan pejabat-pejabat daerah di sana yang tiba-tiba mendapatkan harta kekayaan haram, tapi rakyat jelatanya itu jatuh miskin. Misalkan yang nelayan, itu jatuh miskin karena ikan-ikannya hilang. Kemudian yang bertani, itu jatuh miskin karena airnya ternyata menjadi susah diakses. Atau yang pariwisata di sana, yang tour guide yang kayak gitu, itu mati. Dan yang lebih parah apa? Di Halmahera itu banyak kejadian, bukan satu dua ya, banyak kejadian warga punya cengkeh, punya kebun, punya rumah, tiba-tiba digusur aja. Saya ada datanya, saya ada buktinya, tiba-tiba digusur. Setelah digusur apa? Mereka lapor polisi, mereka yang ditahan. Nah, Gus, Ulil, itu fakta. Kok dijawab dengan analogi? Kok dijawab dengan framing ini Wahabi? Ya bukan. Ya, saya juga bisa yang memframing Wahabi itu Anda Wahabi gitu. Karena apa? Karena Anda menjual. Untuk yang nggak tahu, kenapa dalam konteks tambang ini, Pak Guru, si Greenpeace-nya tuh head to head sama PBNU, nggak sama kementerian. Untuk yang nggak tahu, kenapa? Jadi PBNU itu dibeli jiwanya untuk menjadi tameng kekuasaan. Ya makanya kayak Wahabi itu, Wahabi sok sini, kamu saya jadikan mazhab negara, tapi dengan catatan kamu harus melindungi saya dari seluruh musuh-musuh saya, kata Ibnu Saud. Itu yang terjadi. Tambang Indonesia bermasalah, dari luar diserang, dari dalam diserang, karena kotor, karena merusak lingkungan. Lalu nih dikasih ke Muhammadiyah, nih dikasih ke NU, biar apa? Biar NU nanti yang berhadapan dengan orang. Jadi bukan lagi Kementerian Lingkungan Hidup, bukan lagi Kementerian Investasi, bukan lagi Pak Prabowo Subianto, yang ngurusnya itu adalah NU. Dan ini terbukti, Kiai NU yang besar saja itu justru menjadi tameng buat kekuasaan, buat tambang, itu terbukti jelas.